Allah jauh dari kita. Bukan. Kita yang kagak mau dekat sama Allah. Maka sekarang kita tekadkan bahwa kita akan menjadi orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita akan terus bertakarub kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itulah kenikmatan sejati di dunia ini pun. Di dunia pun kenikmatan sejati itu, Bapak Ibu. Bukan kenikmatan materi, bukan. Salah kalau kita kemudian mencari kenikmatan berupa materi yang berlaku the law of diminishing return. Maka janganlah merasa engkau merasa hebat, engkau merasa besar, engkau merasa pintar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umrid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak Ibu sekalian, rahimakumullah, pada kesempatan ini saya ingin membahas tentang sebuah tema yang sebenarnya sangat penting, tetapi banyak di antara kita yang tidak menyadarinya bahwa ini hal yang penting gitu. Di antara cita-cita kita sebagai orang beriman, ya tentu adalah ingin menjadi orang yang selain menjadi muslim, menjadi mukmin, menjadi muttaqin. Kita berislam, beriman, dan kemudian ihsan untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala, kemudian mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak Ibu sekalian, itu cita-cita kita untuk masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Tapi jarang di antara kita yang kemudian bercita-cita menjadi bagaimana menjadi orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Menjadi kekasih Allah Subhanahu wa taala. Padahal ayat maupun hadis, nas-nas yang mendorong ke arah situ cukup banyak gitu. Atau bahasanya bagaimana menjadi wali Allah, menjadi jamaknya menjadi aulia Allah, menjadi kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak Ibu sekalian, ya memang masalahnya adalah di masyarakat kita kalau disebut istilah wali, maka yang langsung terbayang adalah orang sakti gitu ya. Yang terbayang adalah keramat. Ya, walaupun kata keramat itu nggak salah, keramat itu karomah maksudnya itu betul gitu. Akan tapi bayangannya adalah kalau disebut wali adalah khawariqul uddah, ya sesuatu yang tidak lazim, sesuatu yang dia itu melakukan di luar kebiasaan, misalnya berjalan di atas air atau bisa Jumatan di Mekah Madinah, nah itu. Atau bisa melihat meneropong masa depan dan lain-lain, plus dengan tampilan-tampilannya yang dalam bayangan di film-film itu adalah orang yang berjubah putih, bersorban, jenggotnya panjang, dan tinggalnya di gua. Nah, itulah yang ada di kepala kita, istilah daripada wali. Nah, ini perlu kita koreksi sedikit, bahwa ternyata para ulama-ulama terdahulu, para ulama-ulama salafus soleh itu banyak sudah membahas tentang masalah kewalian ini, dan kita jangan alergi membahas masalah ini gitu. Bahkan kita bisa menjadi cita-cita kita walaupun tidak bisa mengklaim udah lulus jadi wali, nggak bisa. Beda dengan sekolah, ya kan? Kalau sekolah, kita sekolah S1, S2, S3 jelas ada ijazahnya, tapi kalau kewalian nggak bisa kita mengklaim. Maka coba kita luruskan dulu pemahaman tentang hal ini. Nah, tadi saya katakan bahwa kewalian itu atau kekasih Allah itu kalau di Indonesia identik dengan keramat ya. Sebenarnya keramat itu nggak salah karena dari kata karomah. Dan dalam faham akidah Ahlussunnah wal Jamaah itu mengakui adanya karomah gitu. Beda dengan Mu'tazilah misalnya yang tidak mengakui karomah. Maka karomah ini harus kita yakini bahwa itu ada terus sampai hari kiamat. Kalau mukjizat itu adalah diberikan kepada para nabi, tapi kalau karomah ini ya itu masih terus ada diberikan kepada hamba-hamba Allah yang beriman, bertakwa. Dan menjadi waliullah itu sangat luar biasa. Itu kebahagiaan yang sangat luar biasa. Sehingga dalam Al-Qur'an dikatakan ala inna awliya Allahi
la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Nah, jadi ala ingatlah bahwa inna auliya Allahi, sesungguhnya kekasih-kekasih Allah itu dia punya sifat apa? La khaufun 'alaihim. Nah, dia itu tidak takut, tidak punya kecemasan, ketakutan. Ketakutan atau kecemasan ini adalah biasanya terhadap hal-hal yang di masa yang akan datang. Dia nggak takut miskin, nggak takut hidupnya susah, nggak takut dikejar hutang. Dia hatinya bebas merdeka dari ketakutan. Tapi juga dia la yahzanun, dia tidak bersedih hati. Dia tidak kecewa dengan yang sudah terjadi masa lalu. Ini sebenarnya orang yang luar biasa, orang yang sukses. Karena orang yang bisa berprestasi, bisa sukses adalah orang yang dia itu tidak terganggu pikiran-pikirannya dengan kecemasan, kestresan menghadapi masa depan maupun rasa bersalah, dendam, kecewa, kesedihan akibat masa lalu. Dia bisa memberikan yang terbaik pada hari ini. Nah, itulah karakter seorang wali. Dia memiliki ketawakalan yang utuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Kebergantungan yang utuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Nikmat sekali menjadi kekasih Allah itu. Nah, jadi kita harus bisa untuk ingin ke sana gitu. Tapi kemudian para ulama salafus saleh banyak mengkaji dalam hal ini bahwa dikatakan bahwa yang namanya wali itu bukanlah hanya bicara tentang khawariqul addah ya, tentang hal-hal yang ajaib, bukan. Tapi bahkan dikatakan dari berbagai kitab kalau kita kaji intinya tuh begini adalah wa innal ghayatal karamah. Sesungguhnya inti dari karomah itu adalah luzumul istiqomah. Allah memberikan karunia berupa luzumul istiqomah. Dia bisa melazimkan keistiqomahan. Itu adalah sebuah nikmat karunia yang paling besar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya yang beriman. Ya, bisa istiqomah. Maka ketika ada seorang sahabat yang bertanya kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, berikan aku resep yang dengan resep itu aku bisa selamat dunia dan akhirat." Maka kata Rasulullah agar katakanlah amantu billah tsumastaqim. Aku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian istiqomah. Bapak sekalian, kalau kita Allah mudahkan untuk bisa istiqomah dalam arti kata menetapi kebenaran, menjalankan seluruh perintah Allah dan menjauhi seluruh larangannya. Nah, itu sebenarnya tanda-tanda kita sudah dekat gitu dengan jalan menjadi kekasih Allah Subhanahu wa taala. Tinggal diterusin lagi gitu. Nanti kita kaji dalam materi ini bagaimana kita bisa betul-betul menjadi kekasih Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak-Ibu sekalian, tadi sekali lagi bahwa wa innal ghayata al-karamah luzumul istiqomah. Dan wa innal ghayatal istiqomah itu ternyata adalah luzumus sabr. Adalah dia bisa melazimkan menetapi kesabaran gitu. Jadi kalau Allah kasih kepada kita karunia bisa sabar, itu adalah jalan menuju kita bisa istiqomah dan itu jalan untuk menjadi kekasih Allah Subhanahu wa taala. Tentunya sabar di sini bukan hanya sabar ketika as-sabru 'indal musibah, ya, bukan saja sabar ketika menerima musibah, tapi juga as-sabru 'ala tha'ah, sabar dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan as-sabru 'anil ma'siyah, dan kesabaran dalam menghindar dari maksiat. Nah, itu perlu kesabaran, perlu keteguhan gitu. Subhanallah. Sehingga orang yang menjadi kekasih Allah ini, subhanallah, dia punya kedekatan yang luar biasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan para ulama terdahulu mengatakan ya bahwasanya sangat sulit untuk mengenali daripada waliullah ini. Sulit. Karena dia makan seperti kita, dia ke pasar seperti kita, dia punya profesi seperti kita juga, begitu. Tapi kalau kita Allah tampakkan kepada kita, Allah melipatkan aspek-aspek keduniaannya dan melihat aspek kewaliannya, nah, itu deketin orang kayak gitu kalau memang kita jumpai. Karena doanya itu makbul. Dan diantaranya panduan bagaimana melihat dan sekaligus ukuran seperti apa kekasih Allah Subhanahu wa taala itu, karena ada kitab ya yang berjudul Auliyaullahi wa Auliya'us Syaitan. Jadi kalau ukurannya hanya keajaiban, kesaktian, kita akan nanti sukar memilahnya. Karena ini sihir atau karomah itu kita sukar untuk melihatnya gitu. Makanya itu bukan ukuran.
Ukurannya adalah bagaimana dia menetapi keistiqomahan pada kebenaran. Dalam Syarah Al-Hikam, yaitu kitab Asyirkatul Qaumiyah, dikatakan bahwa yang namanya al-wali adalah yu'rafu bisalasin, bisa dikenali dari 3 hal katanya. Jadi kalau mau melihat ini betul atau buat introspeksi buat kita, ini kewalian atau ini godaan setan ini gitu. Lihatlah pada 3 hal. Apa yang pertama adalah isarul haqq. Dia itu adalah mengutamakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua obsesi pikirannya itu adalah tertuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala. Pikirannya selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi segala ukurannya fa in tanaza'tum fi syai'in, ketika dia bertemu dengan suatu masalah atau perbedaan pendapat, maka farudduhu ilallahi wa rasulih. Maka dia akan kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Nah, jadi isarul haqq ini artinya adalah mengutamakan Allah. Kemudian yang kedua adalah wal i'radu anil khalqi. Nah, dia ini hatinya itu berpaling dari makhluknya. Dia nggak bergantung sama makhluk. Ya, makhluk itu konsekuensi kita itu bersosialisasi ya dengan makhluk. Tapi makhluk itu tidak mengganggu keistiqomahannya dan tidak mengganggu pikirannya, buat gundah hatinya. Dan dia orang-orang yang sangat mudah untuk memaafkan. Jadi karakter seorang wali pun juga pasti akan menjadi sangat luar biasa ya. Karena apa? Karena hatinya sudah begitu bersih. Dia punya, jadi orang itu ada 4 dalam hal marah dan memaafkan ya. Ada orang yang mudah marah, mudah memaafkan. Mudah marah, mudah memaafkan. Nah, ini masih agak mendingan ya, orang masih mendingan lah. Jadi dia gampang marah tapi juga gampang memaafkan. Tapi ada orang yang tidak mudah marah tapi sulit memaafkan. Ini juga masih mendingan. Tidak mudah marah, jadi orangnya stabil, tapi ketika dia sudah marah terganggu, dia dendam, nggak mudah memaafkan. Masih mendingan ini. Tapi yang paling jelek adalah orang yang mudah marah tapi tidak mudah memaafkan. Yaitu orang yang paling jelek. Dan orang yang paling baik adalah orang yang tidak mudah marah tapi mudah memaafkan. Karena orang yang wali yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala juga pasti memiliki akhlak yang baik ya. Subhanallah. Sehingga nanti di hari akhir itu orang-orang yang hatinya bersih sajalah yang bisa berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya berdoa Rabbi la tukhzini yauma yub'atsun. Ya Allah, janganlah engkau hinakan aku pada hari kebangkitan, yauma la yanfa'u malu wala banun, pada hari yang tidak bermanfaat anak-anak maupun harta, illa man atallaha biqalbin salim. Ya, yang bermanfaat itu hanyalah orang yang menghadap kepada Allah dengan hati yang bersih. Jadi saudara sekalian, ciri kedua daripada seorang wali, dia adalah i'radu anil khalqi. Hatinya nggak bergantung sama manusia, nggak kepengaruh manusia itu terhadap dirinya. Ya, dia hanya manusia adalah tempat dia sosialisasi, tempat dia beribadah, dia berdakwah, ya, tapi dia nggak mengganggu, dia nggak bergantung sama manusia. Bergantungnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Nah, kemudian yang ketiga, cirinya adalah wa iltizamu sunnata bisidqi. Dia itu iltizam, komitmen, berpegang teguh kepada syariat, kepada sunnah dengan benar. Nah, itu cirinya. Maka nggak ada itu wali sudah nggak punya kewajiban syariat, nggak ada. Justru dia orang yang paling memegang syariat. Sehingga Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah berkata bahwa dalam itu ada dalam A'lamus Sunnah Al-Mansurah, di mana kemudian beliau bersabda, jadi kalau kamu melihat seseorang yang bisa berjalan di atas air atau terbang di udara, maka janganlah kamu mempercayainya dan tertipu dengannya, sampai kalian mengetahui bagaimana dia dalam mengikuti sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi yang membedakan ini kesaktiannya atau karomahnya ini karena ketaatan kepada Allah atau penyembahan kepada syaitan. Nah, ini penting banget kita melihat gitu. Misalnya dalam dunia bisnis, saudara sekalian, dalam dunia bisnis, orang-orang yang bisnisnya sukses, kaya, konglomerat ini, nanti kita akan jumpai. Dia ada 2 jenis saja. Ada 2 jenis ya, yang paling, karena peperangannya itu luar biasa gitu ya.
Yaitu yang pertama adalah orang yang penyembahannya kepada setan dan iblis. Ini akan kita jumpai hal-hal yang demikian gitu. Pesugihan-pesugihan yang kelas-kelas tuyul sampai penyembahan kepada iblis itu akan terjadi. Nah, yang kita lawan tuh yang macam itu. Kalau kita nggak dekat sama Allah, ya kita nggak ditolong oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita nggak mungkin bisa melawan. Maka kita pun juga harus begitu kuatnya kedekatan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, lawannya itu adalah orang-orang para pengusaha, ya, yang dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Para waliullah ini. Jadi waliullah ini bisa jadi ada di HNI ini, yang hadir nih semua di E16, di head office, di LO maupun di Bispak. Nah, ini ada di antara kita yang waliullah. Dan nggak perlu dia terkenal, nggak perlu, tapi dia sangat populer di langit. Allah dan para malaikat begitu mengenalnya. Ya, itu bisa jadi. Karena dia nggak beda dengan manusia yang lain gitu. Bahkan waliullah itu cenderungnya apa? Dia merahasiakan semua pengalaman spiritualnya. Biarkan dirinya dan Allah yang tahu. Karena kalau dia sampai ceritakan, hilang itu sudah karomahnya. Hilang sudah karena sudah bercampur dengan ujub, riya, dan sum'ah. Ya, itulah yang menarik ya. Bahkan Kiai Haji Hasim Al-Asy'ari rahimahullah mengatakan beliau adalah tokoh pendiri Nahdlatul Ulama NU. Beliau berkata dalam kitab Ad-Durar Al-Muntasirah, beliau mengatakan adalah barang siapa yang mengaku wali Allah tanpa mengikuti sunnah, maka pengakuannya adalah kebohongan. Jadi nggak mungkin. Maka apalagi ditambah dengan ayat tadi di mana Allah berfirman, ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim walahum yahzanun alladina amanu wa kanu yattaqun. Jadi yang namanya tadi ala inna awliya Allahi, sesungguhnya kekasih-kekasih Allah itu tidak takut dan cemas dan atas semua masalah kehidupannya, dan dia juga tidak merasakan kesedihan. Nah, dia cirinya alladina, yaitu orang-orang yang beriman, wa kanu yattaqun, dan orang-orang yang bertakwa. Jadi orang yang beriman ini dan ketakwaannya inilah para waliullah. Jadi dengan kemudian kita niatkan bahwa kita meningkatkan keimanan kita meningkatkan ketakwaan kita, yang saat bersamaan kita yakini bahwa kita semakin mencintai Allah Subhanahu Wa Taala, dan atasnya insya Allah maka Allah itu akan mencintai kita. Dan hubungan cinta inilah saudara sekalian, kalau kita bicara tentang yang namanya kekasih wali, ya kekasih, apa sifat yang ada dalam kekasih? Dia adalah cinta, betul nggak? Ya, namanya kekasih pasti isinya itu adalah cinta dan saling mencintai. Ketika kita mencintai istri, ya kita mencintai istri, istri mencintai kita. Atas cinta istri kepada kita, maka kita semakin cinta kepadanya. Nah, itu dia adalah cinta yang terjadi antar manusia. Demikian juga terhadap Allah Subhanahu Wa Taala, Bapak Ibu sekalian, sehingga dalam surah Al-Maidah, yuhibbuhum wa yuhibbuna. Allah mencintai mereka, para junudullah, para hizbullah, para pengikut Allah, dan mereka mencintai Allah. Nah, mutabadilah cinta inilah yang terjadi. Dan itu terasa dalam hati kita. Udah nggak usah ditanyakan ya sampai di mana derajat kekasihan kita kepada Allah. Lihat saja derajat cinta kita kepada Allah. Ya, seberapa jauh cinta kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti itu pula cinta Allah kepada kita. Ketika kita bicara cinta, saudara sekalian, maka ada intinya, ada inti daripada cinta. Apa itu inti dari cinta? Ya, sekarang kalau kita mencintai manusia, apa yang terjadi? Kita akan selalu ingat, bukan? Kita akan selalu ingin dekat dengannya, takarub, ingin dekat dengannya, dan selalu ingat dengannya, gitu. Maka kalau kita lihat dalam hadis, dan Sahih Bukhari Muslim menyebutkannya, di antara ini hadisnya cukup sangat populer, ya. Misalnya kita bicara adalah dalam hadis qudsi ini, bahwa yaqulullah ta'ala,
ana inda dzanni abdi bi. Aku menurut prasangka hambaku. Wa ana ma'ahu idza dzakaroni. Dan aku akan bersamanya. Dan aku bersamanya idza dzakaroni. Ketika dia mengingatku. Jadi proses dzakarullah, zikrullah inilah hal yang penting dalam proses cinta. Dan proses cinta ini adalah hal yang sangat penting dalam ciri daripada waliullah. Maka kemudian fa'in dzakaroni fi nafsihi dzakartuhu fi nafsi. Jika hambaku tadi mengingatku dalam kesendiriannya, maka aku akan mengingat dalam jiwaku. Wa in dzakaroni fi mala'in dzakartuhu fi mala'in khairim minhum. Jika dia hambaku tadi itu mengingatku dalam sekelompok manusia, dalam suatu perkumpulan, maka aku akan mengingatnya dalam perkumpulan yang lebih baik dari mereka. Subhanallah. Kemudian kalau selama ini kita merasa jauh dari Allah Subhanahu wa taala, saudara sekalian, sebenarnya bukan karena Allah jauh dari kita. Kita yang nggak mau dekat sama Allah itu. Kita yang nggak mau dekat sama Allah. Itu kan hadisnya terusannya begitu. Ya, lanjutannya adalah wa in taqarraba ilayya bi shibrin. Kalau saja hambaku tadi mendekat kepadaku bi shibrin, sejengkal. Sejengkal itu segini ya. Maka taqarrabtu ilaihi dira'an. Maka aku akan mendekat sehasta. Sehasta itu segini nih. Nah, ini sehasta. Jadi ketika kita mendekat sejengkal, Allah mendekat sehasta. Lebih lagi. Jadi tinggal kitanya ini mau mendekat kepada Allah atau tidak, itu aja masalahnya. Jadi jangan salahkan bahwa Allah jauh dari kita. Bukan. Kita yang kagak mau dekat sama Allah. Maka sekarang kita tekadkan bahwa kita akan menjadi orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita akan terus bertakarub kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itulah kenikmatan sejati di dunia ini pun. Di dunia pun kenikmatan sejati itu, Bapak Ibu. Bukan kenikmatan materi, bukan. Salah kalau kita kemudian mencari kenikmatan berupa materi yang berlaku the law of diminishing return. Ya, kenikmatan materi itu cepat bosen. Mobil bagus sebentar, nikmat sebulan 2 bulan, setelah itu bosen gitu. Apapun. Istri cakep juga sama. Kalau mencintainya hanya dari sudut kecakapan yang materinya saja. Kita harus mencari hal-hal yang lebih hakiki. Dekat kepada Allah ini adalah kenikmatan yang hakiki. Kenikmatan yang kalau para konglomerat, para raja-raja tahu, dia akan beli dengan harga yang sangat mahal. Kalau para penguasa tahu, dia akan rebut dengan senjata dan pedangnya. Nah, kita ini orang beriman sudah diberikan semuanya, tinggal kita jalankan saja gitu ya. Dan yakin inilah kenikmatan sejati. Kenikmatan yang nggak diukur dengan materi. Kalau kenikmatan ini diukur dengan materi, nggak semua orang bisa menikmatinya. Ini Allah Maha Adil, semua bisa menikmatinya. Dan lanjutannya adalah wa in taqarraba ilayya bi shibrin taqarrabtu ilaihi dira'an. Kemudian wa in taqarraba ilayya dira'an taqarrabtu ilaihi ba'an. Dan kalau hambaku itu mendekat kepadaku sehasta segini, maka Allah akan mendekat sedepa, ya, lebih dekat lagi. Dan yang terakhirnya adalah kemudian wa in atani yamshi ataituhu harwalatan. Kalau hambaku tadi mendekat kepadaku dengan berjalan, maka aku Allah akan mendekatnya dengan berlari. Jadi kita yang nggak mau selama ini gitu loh. Kita yang nggak mau, maka saya mengajak kepada kita semua nih, karena saya ingin banget banyak wali Allah, bukan cuma wali murid di sini, kekasih-kekasih Allah di HNI, itulah yang menyebabkan nanti HNI menjadi besar. Karena tadi saya katakan di dunia persaingan bisnis ini, itu kebanyakan yang bertempur itu nanti ada orang yang punya pesugihan, orang yang menyembah syaitan, menyembah iblis gitu. Nah, kita harus maju besar, tapi kita adalah kekasih-kekasih Allah. Harus bisa begitu. Kalau enggak bisa. Saya ingin mengajak kepada saudara semua ini untuk kita meniatkan pada saat ini kita takarub kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan percayalah itulah kenikmatan yang luar biasa, kenikmatan yang ketenangan yang luar biasa. Itu obat stres, yang nggak ada stres buat waliullah, subhanallah, apapun kondisinya. Coba kita renungkan ya surah Ar-Ra'd ayat 28.
Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alladzina amanu wa tatma'innul qulubu bidzikrillah." Orang-orang yang beriman, ya, alladzina amanu, perhatikan, wa tatma'innul qulubu bidzikrillah. Dan hati kita tatma'innu itu adalah fi'il mudhari'. Ya, fi'il mudhari' present continuous tense. Ada harful mudhara'ahnya, ta di depan. Wa tatma'innu. Itu tatma'innu itu masuknya adalah rubai mazid di harfaini. Ya, tapi yang menarik adalah wa tatma'innul qulubuhum, hati mereka. Coba perhatikan sedikit ini, kalau kita nge-i'rab kita akan dapat intinya. Dikatakan wa tatma'innul qulubuhum. Kalau secara bahasa boleh nggak kalau dibilang wa tatma'innul qulubahum? Boleh, boleh. Cuma kalau qulubahum, quluba, ba-nya fathah, itu maf'ulun bih. Ya. Tapi di sini kalau qulubuhum, yang pertama kita pelajarannya qulubuhum ini isim idhofah, ya. Isimnya diidhofahkan, qulub itu adalah jamak taksir dari qalb, hati-hati, ya, hati-hati mereka, diidhofahkan, dilekatkan dengan hum. Dengan hum itu mereka, ya, domir ketiga jamak. Yang maksud hum adalah alladzina amanu. Berarti untuk bisa hati itu tenang, itu hanya bisa dilakukan dengan bizikrillah, karena ala bizikrillah tatmainnul qulub, yang dilakukan oleh orang-orang yang beriman. Nah, itu pelajarannya yang luar biasa. Dan saudara sekalian, kita ini kadang termakan oleh media atau yang ada di televisi, ya, bahwa ketenangan itu bisa diperoleh dengan meditasi, dengan yoga dan lain-lain. Tidak. Karena orang-orang yang apapun dengan kalau tidak dengan keimanan, dengan zikrullah tidak akan bisa mendapatkan ketenangan. Apalagi ketika dilakukan dengan cara-cara penyembahan syaitan, penyembahan iblis, itu adalah semakin terikat dirinya, semakin stres, semakin depresi, semakin kehilangan harkat dirinya, bahkan bisa sampai bunuh diri dan mati dalam kehinaan. Ya. Hanya dengan zikrullah lah, mengingat Allah, hati menjadi tenang. Jadi saya katakan bahwa wa tatma'innul qulubuhum, qulubu, bukan quluba. Artinya di sini berperan sebagai fa'il. Ya, fa'il. Dia sebagai fa'il. Ya, sebagai pelaku. Berarti hati inilah yang melakukan zikir tadi. Hati ini yang melakukan ketenangan. Dia bukan sebagai objek. Berarti hati kita ini harus karena zikir ini esensinya ada di hati, ya, yang kemudian direfleksikan dalam lisan dan juga dalam perbuatan. Ada zikir bil qalbi, zikir bil lisan, dan zikir bil af'al atau bil arkan. Nah, sekalian, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Hanya dengan berzikir kepada Allah lah, mengingat Allah lah, hati ini menjadi tenang. Maka kalau tadi kita pilah-pilah, kita sudah gamblang semua bahwa kita pengen jadi kekasih Allah. Untuk menjadi kekasih Allah itu harus diliputi cinta. Dan cinta ini intinya adalah kita selalu mengingatnya. Maka orang-orang yang ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Bapak Ibu sekalian, orang-orang yang semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semakin tinggi derajat kewaliannya, ya, itu sebanding dengan seberapa banyak dia mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sekarang kalau Allah kasih 24 jam hidup kita, ada 24 jam, ini berapa jam kita ingat Allah gitu. Padahal kita diminta untuk ingat Allah itu sebanyak-banyaknya. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Kita diminta untuk berzikir yang sebanyak-banyaknya gitu. Jadi kalau bisa harus ingat, idealnya misalnya 24 jam ingat Allah terus, ya. Walaupun itu sangat sulit. Karena misalnya ayat tentang ulul albab dalam Ali Imran. Cirinya adalah alladzina yadhkurunallaha qiyama wa qu'uda wa ala junubihim. Yaitu orang-orang yang mengingat Allah, alladzina yadhkurunallah, orang-orang yang senantiasa, yadhkuruna itu fi'il mudhari'. Berarti
senantiasa dia melakukan perbuatan yang terus dilakukan. Mengingat Allah dalam keadaan apa? Qiyama wa qu'uda wa ala junubihi, dalam keadaan berdiri, duduk, dan berbaring. Sekarang hidup kita ini, kalau nggak berdiri, duduk, berbaring, betul nggak? Berarti memang harus ingat Allah terus. Nah, maka saudara sekalian, jangan sampai kita tuh ingat Allah sedikit sekali. Ya, hanya sekedarnya. Pas sholat doang. Padahal pas sholat pun nggak ingat Allah. Na'udzubillah min zalik. Kalau ahli tasawuf itu mengatakan, tapi ini bukan secara fikih ya, cuma ulama qalb itu mengatakan maksiat yang paling besar itu, ini bukan fikih nih, bukan bab halal haram dosa, tapi pengalaman spiritual seorang sufi. Dosa yang paling besar itu ketika sholat nggak khusyuk. Kenapa? Saatnya dia bertemu Allah saja, dia mikirin yang lain coba. Lagi ketemu Allah dalam sholat, dia mikirinnya yang lain. Nah, kenapa kita sholat itu nggak bisa khusyuk? Itu sebenarnya refleksi dari hari-hari kita. Waktu-waktu kita di luar sholat ini banyak ingat Allah enggak? Kalau di luar sholat kita, hari-hari kita sambil kerja dan sebagainya nggak ingat Allah, sedikit mengingat Allah, dia sholat pun nggak bisa ingat Allah. Nggak akan bisa khusyuk. Tapi kalau hari-hari kita, jam-jam kita, menit-menit kita, detik-detik kita ini sudah banyak mengingat Allah, insya Allah sholat kita khusyuk. Jadi mari kita selalu ingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, bagaimana caranya? Nah, zikrullah ini Bapak Ibu sekalian demikian luas ya, demikian luas. Maka memang harus diniatkan untuk dilakukan gitu. Karena kalau kita nggak meniatkan untuk melakukan, ke bawah pekerjaan lupa lagi. Jadi mari kita lihat paling tidak ada 5 jenis zikrullah yang bisa kita lakukan. Urutannya menunjukkan tingkat keterpentingannya. Jadi yang pertama adalah sholat. Fa'aqimis sholata lizikri. Maka dirikanlah sholat untuk mengingatku. Jadi zikrullah terbaik itu adalah sholat. Sekali lagi urutan ini menunjukkan keterpentingan. Maka yang paling penting ini sholat. Bahkan lanjutan hadis yang tadi, yang dari riwayat yang berbeda, itu menyebutkan bahwa wa ma taqarraba ilayya abdi, dan tidaklah hambaku itu mendekatkan diri kepadaku, tadi wali yang Allah cintai tadi, yang bahkan di awalnya dikatakan barang siapa yang mengumandangkan permusuhan kepada waliku, kepada hambaku, pada kekasihku, maka sungguh dia telah mengumandangkan permusuhan kepadaku. Sampai begitu kedekatan seorang wali. Dan bagaimana cara tadi Allah sudah menunjukkan bagaimana karakter seorang wali adalah dia ini tidak mendekatkan diri kepada aku, melainkan dengan apa? Dengan melakukan amalan-amalan fardu. Ya, dia jaga betul amalan fardu. Kemudian berikutnya apa? Berikutnya adalah kemudian dia melakukan amalan-amalan nawafil, amalan-amalan sunnah. Jadi sholat fardu, sholat sunnah itu harus kita jaga betul Bapak Ibu sekalian. Karena kita sudah biasa mengingat Allah, maka kita akan merindukan saat-saat sholat. Karena zikrullah yang paling luar biasa adalah ketika saat sholat, kita begitu dekat kepada Allah, dalam ruku kita, dalam sujud kita, dalam seluruh gerakan sholat kita. Ya, kita akan nunggu-nunggu sholat, begitu nikmatnya sholat. Nggak ada rasa keberatan buat sholat, nggak ada. Ya, bentuknya kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sejauh mana, lihat aja. Kalau dengar azan itu berat atau ringan kita untuk mendatangi sholat. Introspeksi, kalau kita masih berat, cari sampai kita merasakan begitu keinginan sholat. Nggak ada rasa berat sama sekali untuk sholat. Ditambah lagi untuk sholat-sholat nawafil ya. Ba'diyah, qobliyah, sholat duha, sholat malam, tahajud, dan lain-lain. Nah itu dengan sendirinya. Begitu kita dekat kepada Allah, maka seluruh ibadah-ibadah tadi tidak lagi menjadi beban. Dia justru akan menjadi kebutuhan kita. Yang pertama, zikir yang terbaik adalah sholat. Yang kedua, zikrullah terbaik adalah Al-Quran. Maka salah satu nama dari Al-Quran adalah Az-Zikra. Wa inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Zikrullah atau wirid Quran ini harus terus kita lakukan Bapak Ibu sekalian. Ya. Tentunya yang pertama adalah dengan haqqa tilawatih, dengan membaca Al-Quran dengan benar. Ya. Kita nggak ingin ada karyawan HNI yang baca Qurannya belum bagus, belum benar, dan masih terbata-bata. Nggak boleh ada. Malu. Maka masih ada waktu, kita harus
melakukan program tahsinul Quran. Ini tanggung jawab daripada SDM buat memastikan seluruh agen HNI, seluruh staf HNI itu harus bisa membaca Quran dengan baik. Jadi wirid Quran, membaca Al-Quran dengan benar, kita nggak wajib, nggak fardu ain untuk menguasai ilmu tajwid. Tapi fardu ain kita untuk membaca Al-Quran bitajwid. Nah, tapi kalau ilmunya nggak fardu ain, dia fardu kifayah saja. Maka wirid Quran ini penting. Dan yang kedua adalah wirid Quran ini, zikir Quran ini adalah selain kita dengan membaca, dengan menghafal. Coba saya ingin memberikan sebuah hal ya yang luar biasa kalau kita amalkan. Jangan ada dalam hari-hari kita ini kita tidak sedang memurojaah 1, 2, 3 ayat tambahan hafalan kita. Subhanallah. Ya, kita akan mendapati hari-hari yang begitu indah kalau kita isi dengan adanya tambahan hafalan baru dari Al-Qur'an. Misalnya sekarang lagi ngapalin surah Al-Kahfi gitu ya. Pas lagi baca surah halaman-halaman terakhir, sambil kerja dibaca itu, kemudian sambil jalan ke masjid dibaca itu. Jadi ulang-ulang, karena untuk menghafal memang harus berulang-ulang. Sampai 50-100 kali kita baca ulang sampai dia masuk ke bawah sadar kita hafal gitu. Nah, Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu akan merasakan, akan mengalami insya Allah gitu. Murojaah Bapak Ibu dalam mimpi Bapak Ibu lagi murojaah. Dan bacaan yang dibaca dalam mimpi tersebut bacaan yang benar lagi murojaah kita. Bayangkan dalam mimpi kita lagi murojaah, nikmat banget itu, Masya Allah. Itu kalau orang yang hari-harinya sudah penuh dengan zikrullah. Ya, mimpinya saja mimpi murojaah. Subhanallah. Ya, nikmat banget. Jadi wirid Quran begitu, sambil nyetir kita masih bisa. Kalau panjang-panjang agak susah ya, tapi kalau ayat-ayat yang pendek bisa kita lakukan. Nah, yang kedua adalah tadi wirid Al-Quran atau zikir Al-Quran. Nah, yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, adalah zikrullah dengan wirid harian. Karena kan kita harus mengingat Allah dalam segala kondisi. Sebenarnya Rasulullah sudah mengajarkan kepada kita agar selalu ingat Allah dalam setiap kondisi. Setiap aktivitas kita ada doanya. Gitu. Bangun tidur kita baca doa. Subhanallah. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Coba saya tanya, jawab dalam hati aja. Tadi bangun tidur baca doa enggak? Percayalah kalau iman kita lagi tinggi dan al-imanu yazidu wa yanqus, iman itu naik turun, pada saat iman tinggi itu insya Allah kita nggak akan lupa. Tapi saat iman kita turun, kita lupa. Nah, pas turun ini kita paksain selalu ingat doa-doa harian. Insya Allah itu akan menaikkan keimanan kita. Ya, bangun tidur, masuk kamar mandi. Kita akan masuk ke sebuah tempat yang disitulah tempat tinggalnya jin dan setan yang paling jelek-jelek. Maka doanya Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Nah, itu langsung Allah menghijab kamar mandi, nggak bisa setan dan yang jelek-jelek tadi mengganggu kita, ya, melihat aurat kita. Udah, kita di kamar mandi bisa buang enak, subhanallah, Bapak Ibu, nikmatnya kita bisa buang air besar maupun air kecil itu nikmat banget. Tahu nggak kalau ada orang yang mengalami prolepsus atau mengalami konstipasi usus, nggak bisa BAB, aduh itu menderitanya luar biasa. Maka udah buang plong, kita nggak ingat Allah, coba nggak ingat Allah. Maka kita ketika keluar kita mengatakan alhamdulillahilladzi atau ghufranakal hamdu lillahilladzi adhaba 'anil ada wa afani. Yang telah mengeluarkan ya kotoran, penyakit dari perutku ini dan menyehatkanku. Nah, itu subhanallah. Begitu ke kaca, kita ngaca Allahumma kama hasanta khalqi fahasin khuluqi. Semuanya ingat Allah. Ya Allah, sebagaimana engkau baguskan rupaku ini, baguskanlah akhlakku. Lihat, dia selalu berkomunikasi dengan Allah. Ya, selalu berkomunikasi dengan Allah. Kan sama orang yang kita cintai gitu kan, kita pengen berkomunikasi. Langsung dialog sama Allah dalam setiap kondisi gitu kan. Mau berangkat, bismillahirrahmanirrahim, semua. Dan intinya apa? Diawali dengan basmalah dan alhamdulillah. Nah, yang keempat adalah wirid pagi dan sore yang sudah kita amalkan, yaitu al-maksurat, ya. Tapi ingat sebenarnya
kitab Al-Maqsurat itu bukan saja wirid pagi dan sore, tapi juga wirid harian yang tadi saya sebutkan. Isinya kalau bukunya lengkap. Nah, ini kita amalkan, jangan cuma kalau pas di kantor doang kita baca. Pas di rumah dalam kesendirian kita pun kita baca ini, subhanallah. Karena di situ banyak sekali wirid atau doa-doa yang hadisnya itu sahih, pahalanya begitu besar. Coba ketika membaca subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimati, subhanallah. Itu bentuk tasbih tahmid yang pahalanya nggak berhingga. Karena adada khalqihi, ya, sebanyak ciptaan Allah, Masya Allah. Itu pahalanya nggak berhingga. Kita membaca La ilaha illallah wa la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir 10 kali. Ya Allah, itu keistimewaannya luar biasa. Masya Allah. Bapak Ibu sekalian, luar biasa banget. Sebenarnya itu tadi wirid dan doa sekaligus. Jadi gini ya, kalau kita renungkan di antara adab berdoa ya, adab berdoa orang-orang ulama-ulama salafus soleh yang soleh-soleh, para waliullah itu cirinya diantaranya adalah sebenarnya banyakkan memuji Allahnya daripada konten doanya. Nah, itu cirinya. Kalau kita apa? Doa langsung ke permintaan kan? Kalau orang terdahulu, Masya Allah. Makanya awalannya itu panjang sekali. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamda yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Itu kan memuji Allah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yang bagi di jalali wajhika wa azimi sultani. Pujian kepada Allah. Allahumma la nusi sana'an alaika anta kama asnaita ala nafsik. Walakal hamdu hatta tarda, walakal hamdu idha radid, walakal hamdu ba'da ridha. Itu pujian ya. Bahkan kalau bisa doa itu diawali dengan Ismul A'zam. Nggak akan tertolak doa yang diawali dengan Ismul A'zam. Apa itu Ismul A'zam? Yaitu nama Allah yang agung. Yang gampang diawali dengan ayat kursi. Atau wa ilahukum ilahu wahidul la ilaha illahu warrahmanur rahim. Atau dalam hadis disebutkan, Allahumma inna nas'aluka bi anna nashhadu ya, annaka antallahu la ilaha illa anta ahadul samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Atau Allahumma lakal hamdu bi anna Allah la ilaha illa antal mannan badi'us samawati wal ard ya dal jalali wal ikram ya hayyu ya qayyum. Jadi doanya itu pujiannya begitu panjang. Itulah sebenarnya kalau nggak bisa dengan kita doa pagi dan sore sudah banyak pujian-pujian kepada Allah yang luar biasa. Kalau para waliullah, orang-orang yang dekat sama Allah, konten doanya itu nggak banyak, yang banyak tuh pujiannya ya. Kalau kita ini mujinya dikit, doanya banyak, mintanya banyak. Itu kejadian kan. Lihat misalnya Nabi Yunus alaihissalam ketika dalam perut ikan, apa doanya? Ya, doanya la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Istighfar. Ya, ketika Nabiullah Musa alaihissalam sudah hampir terkejar oleh pasukan Fir'aun, dan kemudian pengikutnya resah gelisah, inna ma'iya rabbi sayahdin, dan mengatakan begitu untuk menghibur, tapi doa kepada Allah apa? Doanya adalah Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'an la ilaha illa anta la haula wala quwata illa billah. Doanya begitu. Dia nggak minta dibuahin laut, enggak. Ini bedanya antara mukjizat sama sihir. Ya, mukjizat ataupun karomah dengan sihir. Kalau sihir bisa diulang-ulang karena kerjaan setan. Tapi kalau karomah, mukjizat itu terserah Allah. Karena orang-orang yang diberikan mukjizat sama karomah itu orang-orang yang sudah menyerahkan urusan dirinya ini kepada Allah, menyerahkan pengaturan hidupnya kepada Allah. Itu enaknya yang luar biasa. Nah, tadi yang keempat, doa pagi dan sore jangan dilupakan. Nah, yang kelima, saudara sekalian, yang kelima adalah kita kan hidup panjang, 24 jam ya. Banyak maksudnya. Banyak waktu. Sholat paling berapa ya? Paling 10 menit, 5 kali, tambah qiyamul lail, dan sebagainya, paling 2 jam gitu. Masih banyak waktu kita yang bahaya ketika tidak diisi dengan hal-hal yang positif gitu. Maka seharusnya dalam keseharian kita itu penuh dengan zikrullah. Sambil masak, ibu-ibu masak tempe, zikir sama Allah.
Bapak-bapaknya sambil kerja, sambil nyetir mobil, tetap berzikir. Itulah alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Nah, kalau zikirnya zikir yang kompleks, susah. Coba sambil nyetir baca Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka. Oh, susah. Tapi itulah pentingnya ada zikir-zikir mutlak namanya. Zikir-zikir mutlak yang tidak ada batasan jumlahnya, yang pendek-pendek, tapi khasiatnya, manfaatnya, fadilahnya itu luar biasa. Nah, itu pentingnya kita terus melakukan zikir-zikir yang mutlak ini. Dan di antara zikir yang mutlak, zikir mutlak yang paling baik kita selalu baca adalah istighfar, Bapak Ibu. Subhanallah. Jadi jangan pernah, kalau bisa hari-hari kita itu kosong dari zikrullah. Paling nggak istighfar, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Itu paling nggak. Nah, bagaimana agar kita bisa mendawamkan hal ini? Itulah pentingnya kita punya target. Jadi memang nggak ada tuntunannya harus 1000 kali, 2500 kali, 5000 kali, 10.000 kali, nggak ada tuntunannya. Tapi kalau kita punya target, maka itu akan memotivasi kita untuk bisa mendawamkan, melazimkan zikir gitu. Maka dulu kita pernah ada program ya, tetapi programnya hanya buat supervisor, manajer ya. Sekarang kalau bisa jadi programnya seluruh staf HNI ini. Kita istighfar 1000 kali, kalau mau 2500 kali. Memang kalau kita nggak punya alat susah ya. Ini alat kan wasilah kan, wasilah. Kita bisa gunakan apa? Tasbih digital yang pakai pencet atau pakai apapun. Nah, itu membantu sekali. Jadi kita bengong, nggak pernah ada masa bengong, karena bengong itu bahaya ya, bahaya banget, setan bisa masuk. Kita istighfar, subhanallah, astagfirullah, astagfirullah, subhanallah, nikmat Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu boleh buktikan ya, buktikan. Coba kita laksanakan nih kalau Syekh Thariqah ini ngasih ijazah gitu ya, ngasih ijazah. Dan kalau di Thariqah itu ada bai'ahnya, bai'ah buat amal. Kenapa ada bai'ahnya? Ya itu biar termotivasi buat menjalankan. Misalnya kita semua sepakat buat istighfar 1000 kali. Nanti kalau perlu Bu Rini memberikan tasbih digital, semua dibagiin. Ya kan 1000 kali. Nanti Bapak Ibu lihat, nggak lama akan muncul banyak keajaiban dalam hidup kita. Percaya. Banyak keajaiban dalam hidup kita nanti. Terjadi Bapak Ibu. Masalah-masalah itu selesai dengan sendirinya. Jadi terkadang adanya masalah dalam hidup ini apa? Itu sebenarnya Allah negur kita. Ada dosa, maksiat kita, kesalahan kita gitu. Saking sayangnya Allah ditegur. Ya karena kita yang ditegur nggak ngerti. Malah kita minta doa, ya Allah hilangkan musibah ini ya Allah gitu. Padahal Allah dinegur. Jadi banyak sekali masalah, musibah, problem dalam hidup kita sebenarnya bisa diselesaikan dengan istighfar. Ya kan, kita introspeksi diri, istighfar, selesai gitu, banyak. Coba buktikan saja kita istighfar, maka insya Allah Bapak Ibu, maka masalah-masalah kita ini, apakah penyakit, anak kena narkoba, suami semacam, ya, atau istri semacam, nah itu obatnya istighfar. Istighfar, coba istighfar 1000 kali. Bapak Ibu akan mendapatkan keajaiban. Bagaimana kita nggak beriman apa dengan Al-Quran? Al-Quran mengatakan dalam surah Nuh, fakultu istaghfiru rabbakum, ya istaghfiru itu adalah fi'il amr jamak, agar kita beristighfar rabbakum, kepada Rabb kamu, kepada Allah Subhanahu wa taala. Istighfar, mohon ampun kepada Allah. Innahu kana ghaffara, sesungguhnya innahu, lihat ada inna ya, isim inna merupakan taukid sesungguhnya. Nah, kalau bahasa Indonesia taukidnya itu penekanannya pakai sesungguhnya. Innahu, Allahu-nya adalah Allah. Karena itu ada lagi, itu taukid lagi itu. Ya, karena ghafar udah gitu dipakai apa? Sigotnya sigot mubalaghah. Ghafar ada fa, ada tasdidnya. Ghafar itu lebih maha daripada ghafura. Ya, lebih mubalaghah. Oh, Allah itu maha pengampun. Maka perbanyak istighfar. Dosa kita banyak. Siapa yang merasa di sini nggak punya dosa? Pasti dosa kita banyak. Tapi kita yakin Allah itu innahu kana ghaffar. Kalau kita sudah banyak beristighfar apa? Yursilis samaa'a 'alaikum midrar. Allah akan menurunkan hujan yang membawa rizki dari langit. Wa yumdidukum, dan melipat gandakan bagimu di amwalin, dengan harta,
dan banin, dan anak. Itu janji Allah. Dan ini gaya bahasa Al-Quran luar biasa, coba kita perhatikan. Wayum didekum. Kenapa enggak wayum didukum? Tapi sukun di dal terakhir itu, wayum didekum. Sama, wayursilis sama, itu sebenarnya aslinya wayursil, sukun. Tapi wayursil as-sama itu susah bacanya. Maka dibacanya wayursilis sama, tapi sebenarnya sukun. Nah, dalam kaidah bahasa Arab, ini menunjukkan kaidah sebab akibat. Ya, kenapa jazm? Karena sebab akibat. Dia bisa terlaksana karena sebab yang di atas. Apa? Istighfaru. Dengan istighfar kita akan wa yursilis sama alaikum midrara, kita akan wa yumdidukum bi amwalin wa banin. Subhanallah Bapak Ibu, udah deh istighfar aja dulu. Itu luar biasa. Saya menghimbau kita, masing-masing kita coba dengan kebiasaan baru ini, seluruh kita ini melazimkan istighfar. Kita sepakati saja, dan ini bukan bid'ah, bukan angka, bukan diada-ada, bukan, tapi hanya buat target saja, biar kesepakatan misalnya 1000 kali gitu. Nanti kalau udah kita merasakan enak luar biasa, pasti ketagihan, nanti minta lagi, apa lagi nih, minta diijazahi lagi kan, wirid yang lain. Nah itu sholawat, wah Masya Allah, itu nikmat banget Bapak Ibu. Sholawat sehari 250 kali, apa 500 kali, subhanallah. Kita sholawat sampai nanti dapat bonus. Ya Allah, kalau Allah kasih bonus berjumpa dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam mimpi, Masya Allah, itu kenikmatan yang luar biasa. Walaupun ingat, kalau antum semua sholawat dengan niat itu nggak bisa dengan niat itu. Tapi kita sholawat memang dalam rangka untuk kita, kerinduan kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan keinginan mendapatkan syafaatnya. Nah kalau mimpi ketemu Rasulullah itu bonus saja itu. Dan kalau udah mimpi nggak usah cerita-ceritain, dah buat diri kita aja, udah pengalaman spiritual kita saja sudah cukup. Nah, Bapak sekalian, jadi saya ulangi ya, 5 hal zikrullah yang bisa kita lakukan, yang semoga dengannya kita semakin takarub pada Allah Subhanahu wa taala hingga menjadi kekasih Allah Subhanahu wa taala, yaitu pertama adalah dengan sholat, kita perbaiki sholat, yang kedua adalah dengan Al-Qur'an, dan yang ketiga dengan wirid-wirid harian kita, yang keempat wirid pagi dan sore untuk kita lazimkan, dan yang kelima adalah dengan wirid-wirid mutlak yang kita isi hari-hari kita, jam-jam kita, menit-menit kita, detik-detik kita selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Saya cukupkan, bisa ditambah dengan sesi tanya jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.